Motivation is the desire, willingness, and enthusiasm that drives goal-directed behavior. Motivasi adalah salah satu hal yang paling penting dalam keberhasilan belajar siswa. Motivasi dapat diberikan secara langsung maupun tidak langsung, dan dampaknya akan berimbas pada siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Destri Pratidina MPD, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktik baik yang sudah saya laksanakan di dalam kelas, yaitu berupa semangat, solusi meningkatkan motivasi siswa dengan menggunakan Z-Quiz interaktif. Pendidikan bergerak secara dinamis dan sangat cepat, di mana pendidikan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Dewasa ini, integrasi internet sudah menjadi mafhum, di mana siswa di rentang usia 13-15 tahun merupakan kelompok yang paling banyak menggunakan internet. Mereka disebut sebagai Gen Z atau generasi Z. Mereka juga disebut sebagai digital native karena mereka tumbuh dan berkembang dengan perangkat teknologi dan internet. Hal ini mempengaruhi karakteristik sekaligus pola belajar yang mereka miliki, di mana mereka lebih tertarik pada hal yang visual dan interaktif. Sebagai seorang guru perlu meningkatkan motivasi yang ada di dalam diri peserta didik dan melakukan transformasi pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwasanya dalam melakukan pembaharuan di dalam pembelajaran harus menyesuaikan dengan kodrat zaman yang dimiliki oleh peserta didik. Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat beberapa tantangan dalam pembelajaran bahasa Inggris. 1. Rendahnya motivasi belajar, kurangnya keterlibatan peserta didik, dan keterbatasan penggunaan media belajar berbasis digital interaktif di dalam kelas. Sehingga dibutuhkan solusi yang paling ideal bagi peserta didik. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan di dalam aksi praktik baik ini, yaitu pengintegrasian media belajar interaktif berbasis digital bernama Z-Quiz melalui pendekatan mendalam pada pembelajaran bahasa Inggris. Adapun tahapan-tahapannya dibagi menjadi 3, tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Berikut adalah tahapan pelaksanaan yang dilakukan oleh saya sebagai guru di dalam kelas. Di dalam tahap perencanaan, saya menyiapkan Z-Quiz. Yang pertama, saya mendaftar di Z-Quiz dan menjelajahi fitur seperti pilihan ganda, isian singkat, benar salah, untuk membantu soal. Kemudian, saya menentukan tema materi, jumlah soal, tipe soal, waktu kuis, dan memilih peta permainan untuk menarik siswa. Kemudian, saya mengirimkan link atau kode kuis ke siswa, kemudian menjalankan kuis secara real time, dan siswa menjawab lewat avatar mereka sendiri. Kemudian masuk ke dalam tahapan aksi, saya melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Tahapan ini dibagi menjadi ke dalam 4 tahapan utama. Yang pertama, pendahuluan, guru menyapa dan mengecek kehadiran siswa dan mengaitkan pengalaman siswa dengan materi pokok. Kemudian, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dengan memberikan uraian singkat. Lalu, guru membimbing diskusi analisis bersama siswa untuk mengidentifikasi unsur-unsur kebahasaan. Kemudian, guru memfasilitasi diskusi kritis dan meminta beberapa siswa untuk mengemukakan pendapatnya dengan menyampaikan hasil analisis yang telah mereka lakukan. Guru pun memaparkan unsur kebahasaan yang akan dimiliki oleh advertisement text. Kemudian, guru membagikan link atau barcode Z-Quiz yang berisi 20 pertanyaan di mana siswa harus mengerjakan link tersebut dalam waktu yang sudah ditentukan. Dan guru pun memonitor hasil secara langsung. Setelah kuis selesai, guru pun memfasilitasi refleksi cepat dengan mendiskusikan jawaban pada kuis bersama siswa. Advertisement text use negative adjective to persuade and motivate. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk bekerja secara kelompok membuat menu iklan dalam bahasa Inggris dengan memuat unsur kebahasaan yang telah dipelajari. Kemudian, perwakilan kelompok diminta untuk mempresentasikan hasilnya dan guru memberikan umpan balik. Their children enter the school. Audience one variation and field design. Pada akhir pembelajaran, guru meminta siswa untuk mengisi refleksi pembelajaran pada aplikasi Padlet. Terus dapat mudah dimengerti dan pelajarannya tidak bosan, jadi mudah masuk di kepala materinya. Z-Quiz dapat menambah kita untuk memahami materi karena dengan karakternya yang lucu, kita terus game juga seru, kita dapat memahami materinya dengan cepat dan lebih baik. Terus yang tadi saya jadi mengerti di materi ini dan
membuat saya suka dengan dalam pelajaran bahasa Inggris, apalagi jika nanti pelajaran bahasa Inggrisnya kita menggunakan ZQuiz lagi. Aku antusias banget, terus aku ngerti sama materinya, mudah dipahami gitu, pokoknya ngerti banget. Terus dijelasin, nah terus kita itu main quiz gitu di ZEP. Nah itu tuh membantu banget karena itu juga sekalian ngetes pengetahuan kita udah sampai mana sih tahu tentang materi tersebut. Jadi itu membantu banget sih menurut aku. Jadi ZEP quiz itu pilihan yang bagus sih kalau buat mau adain pertanyaan-pertanyaan atau kayak ngelatih kita gitu, karena itu tuh gak bosan gitu, kita juga sambil bisa mendesain karakter kita sendiri kayak gitu. Kalau saya sangat antusias dengan pelajaran bahasa Inggris karena pelajaran menurut saya ZEP Quiz itu sangat membantu banget. Misalnya kalau lagi belajar itu, misalnya kan kalau kayak belajar di papan tulis itu kan kayak boring gitu, bosan. Dengan ada ZEP Quiz ini kita menjadi lebih interaktif dan lebih semangat untuk belajar lagi. Sangat termotivasi karena dengan ada ZEP Quiz ini kita bisa belajar bareng teman-teman juga dan tidak boring juga gitu. Untuk saya sendiri, saya antusias dalam pelajaran bahasa Inggris. Dikarenakan dalam pembelajaran bahasa Inggris bersama Miss Sonia, itu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa mendorong saya untuk menjadi lebih baik dalam menggunakan bahasa Inggris. Penggunaan ZEP Quiz itu sangat menarik ya. Kenapa? Dikarenakan dengan adanya ZEP Quiz, kita dapat belajar dengan cara menggunakan quiz dengan menggunakan game. Dan menurut saya, ZEP Quiz adalah suatu platform di mana siswa-siswi dapat belajar dengan cara yang tidak monoton, dengan cara yang tidak membosankan. Jadi menurut Asraf sendiri, ZEP Quiz itu sangat berguna dan interaktif, apalagi dengan anak-anak yang di zaman sekarang itu sangat butuh yang namanya permainan di quiz. ZEP Quiz adalah aplikasi yang memang dikhususkan untuk anak-anak seperti kita. Jadi menurut saya ZEP Quiz sangatlah menarik dan sangat bagus untuk dicoba untuk para siswa-siswi mencoba quiz dari ZEP Quiz ini. Dengan adanya motivasi, maka siswa akan terdorong untuk belajar mencapai tujuannya. Hal ini dilatar belakangi oleh keyakinan dan kesadaran akan pentingnya belajar dari diri mereka sendiri, sehingga pembelajaran yang ada dilakukan secara mindful dan meaningful. Motivasi memegang peran yang sangat penting karena dapat menggerakkan perilaku siswa. Semakin besar motivasi yang dimiliki oleh peserta didik, maka akan semakin besar kesuksesan belajarnya dan begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain, apabila siswa memiliki motivasi yang baik dalam belajar, maka hasil belajarnya pun akan baik. Jika hasil belajarnya baik, sudah pasti tujuan pembelajaran pun tercapai dengan optimal. Belajar siswa akan menentukan prestasi belajar siswa. Siswa yang memiliki motivasi yang kuat akan belajar dengan lebih giat dan penuh semangat. Oleh karena itu, sebagai guru kita harus menentukan strategi yang paling ideal untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, sehingga hasil belajar yang dimiliki oleh siswa akan semakin meningkat. Bangunlah motivasi yang kuat di dalam jiwa agar belajar tidak sia-sia. Setiap usaha yang kita punya akan membawa sukses di hari esok dengan luar biasa.